Halo teman baca, dengan saya Marivianti di podcast Behind the Book. Kali ini kami akan membahas mengenai buku mengenai latar kolonialisme dengan judul Ndoro Dharma Bumi. Nah, di sini saya bersama Vili. Halo Vili. Halo. Gimana kabarnya Vili? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Aku mau tahu nih kesibukan kamu apa sih? Selain menulis, Iya, selain menulis tentunya. sebagai mahasiswa, saya juga mengajar pedalangan wayang kulit di universitas. Oh, jadi sebagai pengajar ini wayang Iya, universitas. Oke, jadi code of UVM-nya apa nih? Kalimasada. Kalimasada itu? Kalimasada ini UKM yang bergelut di kebudayaan Jawa terutama. Ada karawitan, tari, juga pedalangan di sana. Oh iya. Itu belajar aksara Jawa juga atau enggak? Atau kesenian-kesenian budaya Jawa aja? Lebih pada musik, tarian, hanya yang seperti Oh, musik tarian. Di sini kamu ada mahasiswi di UIN Sunan Kalijaga Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2022. Iya, Berarti baru semester 4 ya? iya, Wih, keren banget, udah semester 4 dan udah nerbitin 5 buku. iya, Iya benar, berarti ini buku kelimanya ya? iya. Kamu udah nulis tuh dari tahun berapa sih? Pertama kali nulis sejak 2018. 2018? Iya, berarti udah berapa tahun sampai sekarang? Kurang tahu berapa ya? 6 tahun? Ya, berarti udah 6 tahun menulis buku dan ini terbitan kelima. Iya, Keren banget. Kenapa sih Kak Vili ini, mengapa buku Kak Vili ini mengambil latar kolonialisme pada zaman Belanda? Sebenarnya ini ada selama kepenulisan ada 2 masa berbeda yang saya tulis. Di buku 2 terbitan awal dengan judul Amerta dan Dianindra itu sama seperti penulis-penulis sepantaran saya yang mengambil kisah SMA, persahabatan, kekeluargaan. Namun buku ketiga tiba-tiba anjlok setelah hiat selama 1 tahun dan berubah menjadi masa kolonialisme. Dari situ ada latar belakang yang histori yang melatar belakangi kenapa saya menulis itu. Pertama karena faktor budaya, lingkungan, juga pemikiran-pemikiran orang awam mengenai budaya yang ternyata tidak sinkron dengan apa yang saya pahami selama ini. Jadi saya mencoba meluruskan pemahaman-pemahaman yang melenceng dari yang seharusnya dengan pembawaan novel fiksi yang digemari oleh Gen Z sekarang. Kira-kira menurut kamu di zaman sekarang itu budaya Jawa itu makin menurun budayanya atau masih banyak nggak sih yang melestarikan budaya Jawa, sedangkan kan itu budaya yang khas gitu, budaya Indonesia yang harus dilestarikan ya? Melihat perkembangan era sekarang, ada negatif dan positif yang mungkin agak disayangkan juga disyukuri. Nah, ada negatif positifnya mengenai itu, tapi melihat trendsetter mengenai kebaya yang meningkat itu menjadi sesuatu yang lumayan untuk meningkatkan budaya bagi sekitar kita. Oke. Jadi saya kan baca di sini kalau Vili ngambil hukum tata negara. Nah itu tuh masuk nggak sih? Sedangkan kayak menulis tuh kan bidang sastra kayak gitu. Ini tuh emang hobi dari kecil atau emang Vili mencoba gitu masuk ke dunia penulis? Ternyata ini flashback ke masa lalu ya. Iya betul. Sebenarnya menulis itu bukan pilihan, bukan sesuatu yang wah saya pengen menjadi penulis, saya nulis Pertama kali saya menulis itu judulnya Collaboration, dan itu tuh sebenarnya ya saya nggak pandai menulis, cuma anak-anak SD yang iseng nulis dialog-dialog di post di Instagram yang kala itu namanya Cerbung kalau nggak salah. Oh iya. Nah terus ternyata naik, disuruh pindah di Wattpad, jadi mulai dari sana banyak pembaca yang suka dan mau nggak mau terus melanjutkan proses kepenulisan. Oh, jadi dari Cerbung terus pindah ke Wattpad, dari Wattpad menulis terus di Wattpad, terus karena ramai di Twitter juga pindah ke Twitter ya. Iya, jadi penulis tuh awalnya hanya hobi dan iseng aja. Iya. Berarti bukan emang kayak cita-cita dari pengen jadi penulis gitu dari awal? Bukan. Oke. Nah Kak Vili, misal kalau nggak jadi penulis, cita-citanya mau jadi apa?
belum kepikiran sih, tapi mungkin pelukis ya. Kenapa pelukis? Dari hukum ke pelukis itu jauh? Kebetulan lingkungan dari keluarga ibu itu ada yang darahnya seni, sedangkan saya dari kecil kebetulan dekat dengan beliau. Jadi nggak asing sama yang namanya warna cat, perbaruan lukisan-lukisan kayak gitu, pameran-pameran itu udah nggak asing. Nah mulai dari situ suka melukis. Oh, jadi dari awalnya dekat sama ini adiknya ibu, terus jadi senang melukis dan senang seni. Nah, kenapa nggak dari awal mengambil jurusan seni di universitas? Awalnya ingin, cuma keinginan orang tua mungkin apa sih anaknya kalau masuk sekolah seni nanti jadi apa ya, itu kan pemikiran orang tua yang mungkin menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Jadi mencoba mencari jurusan yang mungkin lebih memiliki potensi pekerjaan yang lebih baik. Jadi mau tidak mau waktu itu saya mengambil keputusan untuk masuk ke jurusan hukum tata negara. Kalau saya ajak Fili flashback nih sedikit ke awal penulisan buku, kenapa Kak Fili mengambil nama-nama seperti Fetzer, Hansen, William dalam buku Ndoro Darmabumi ini? Nggak cuma dari buku-buku Ndoro Darmabumi, seluruh nama tokoh yang aku ciptakan itu hadir secara tiba-tiba ketika saya sedang berziarah atau ke tempat-tempat tertentu. Dan ada fun fact yang gimana ya, mau saya percaya juga gimana, tidak percaya tapi benar adanya. Nama-nama tokoh yang saya buat latar belakang itu saya temukan secara nyata di dunia ketika buku sudah terbit. Ketika buku sudah terbit baru nemu tokohnya, jadi nggak ada kayak inspirasi? Nggak ada, dan itu malah dihadirkan dari pembaca. Kak, aku punya cerita dari ayahku begini-begini dan mirip dengan cerita ini. Terus kebetulan buku yang sebelumnya yang Sentana atau Darmo, saya ambil nama itu ketika saya setelah ziarah dari salah satu makam di Imogiri, Raja-Raja. Dari sana selesai buku dibuat, saya berkunjung ke rumah yang memiliki marga atau Darmo juga. Oh, jadi tuh kira saya tuh kayak ngambil ke suatu tempat atau emang ada orang gitu yang memotivasi, oh kayaknya nama ini yang bagus buat tokoh. Ternyata emang itu ketika berziarah terus nggak sengaja kayak kepikiran, punya ide baru ditulis. Baru ada di dunia nyata itu ketika sudah menjadi buku. Iya, sudah dibaca pembaca, baru pembaca memberitahu, Kak, nama ini nggak asing, cerita ini nggak asing, ada ceritanya seperti ini di zaman segini. Kalau dari Ndoro Darmabumi sendiri itu ada kisah nyatanya tidak dari nama tokoh-tokoh yang ada di kehidupan real life? Untuk nama-nama tersebut, aku kebetulan terinspirasi sekali dengan salah satu penulis yang juga terbit di buku nih, Kak Rizal Saraswati. Dulu Peter James menemani masa kecil saya menonton YouTube, cuma harus terhenti karena saya harus menjalani masa pendidikan yang memang tidak boleh mengakses handphone sama sekali. Gitu. Jadi gitu ya, namanya awal penulisan buku Ndoro Darmabumi. Nah, Kak Fili, sebenarnya nih bisa tercipta karakter-karakter dalam buku ini tuh terinspirasi dari mana? Saya sempat membaca jurnal waktu riset sama hasil tanah di mana anak-anak yang memiliki darah campuran itu seringkali mendapatkan diskriminasi. Ditambah juga saya mendapat informasi bahwa kala itu Belanda memecah Kesultanan G16 Kepresidenan. Dengan begitu akan mengurangi kekuasaan para raja di kala itu. Nah, saya mencoba mengaitkan soal anak darah campuran dengan anak residen, di mana anak residen pastinya memiliki kuasa, sedangkan anak yang memiliki darah campuran ini seringkali mendapatkan diskriminasi. Lalu bagaimana jika kedua itu dikaitkan? Jadi lahirlah Peter Van Leven ini. Oh, jadi dari ini dari Kak Fili research dan mendatangkan langsung dan akhirnya
menjadi ada narasumber yang memberitahu karakter-karakter ini gitu. Iya. Nah, menurut Kak Fili, Elizabeth sendiri mirip sama Kak Fili atau enggak? Enggak sih. Kenapa enggak? Pertama kalau misalnya aku ada di posisi kala itu, kalau di posisi kala itu pastinya dari beberapa sumber bacaan yang aku baca, orang yang memiliki darah Londo itu benar-benar memberi jarak pada orang yang memiliki darah campuran, karena kasta pada kala itu benar-benar terlihat dengan jelas. Jadi mungkin di kala itu kalau saya menjadi Lisbeth secara rasional, tentu saya mengikuti saran ayah untuk menjauh dari Dharma Bumi. Jadi kemungkinan besar Lisbeth tidak cocok dengan karakter itu. Tapi ada nggak karakter yang mirip sama Kak Fili? Jadi Kak Fili menciptakan karakter yang mirip dengan Kak Filinya sendiri. Sejauh ini aku nggak pernah bikin karakter yang sama dengan karakter. Berarti nggak ada yang misal Peter Kak William kayak yang sedikit pun sama gitu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada, berarti pure memang karangan semua imajinasi. Oh, oke. Karena kan ada sempat kalau banyak nih penulis yang emang ngambil dari true story-nya, terus kisah nyatanya, dan ada beberapa karakter yang emang mengikuti si penulis itu gitu. Berarti ternyata ini hanya dibuat, memang tidak ada. Tidak ada. Oke. Nah, apa sih yang membuat Kak Fili senang ketika menulis buku Ndoro Dharma Bumi? Pertama, soal penyampaian amanat mengenai karma. Dari era Tanah Bangsawan sampai Ndoro Dharma Bumi ini, sebisa mungkin saya menyampaikan bahwa karma itu ada. Apapun yang kita lempar ke atas pasti akan pulang kepada kita dengan barang yang sama. Nah, saya menyukai konflik-konflik dengan cerita novel yang saya buat karena ingin memperlihatkan karma itu ada seperti ini loh, dan tidak sesuai kayak harus happy ending, sad ending sesuai apa yang diinginkan pembaca, enggak, tapi tergantung dengan apa yang dibuat keputusannya oleh si tokoh itu. Oh, jadi mau menyampaikan berarti karma itu ada ya, jadi nggak yang semata-mata kita berkata jelek itu nggak bakal balik lagi ke kita, tapi pasti bakal balik lagi ke kita. Oke. Untuk kesulitan sendiri apa sih ketika membuat buku kelima ini, buku Ndoro Dharma Bumi? Ada nggak kesulitan yang Kak Fili rasakan atau Kak Fili punya gitu saat menulis? Waktu riset di mana lokasi tepatnya sekolah HBS di kala itu. Kemarin ada yang bilang ada di Jogja juga ada, di Bandung juga ada. Jadi waktu mau memilih latar yang benar-benar spesifik itu kesulitan. Namun mengingat lagi ini fiksi, jadi saya mengambil salah satu dari dua opsi itu, saya memilih di Bandung. Oh, mau memilih di Bandung. Kenapa nggak di Jogja yang memang tempat tinggal Kak Fili sendiri? Mengaitkan sama dampak tanah paksa. Tadi udah ya, kesulitannya itu berarti saat research sekolah HBS itu, terus ini. Tapi Kak Fili sendiri pernah mengunjungi sekolah itu atau enggak? Atau hanya research lewat jurnal dan mungkin lewat orang lain gitu? Melalui jurnal. Melalui jurnal. Dengan kesibukan kuliah benar-benar nggak bisa sama sekali untuk riset waktu penulisan Ndoro Dharma Bumi, belum sempat bisa datang ke lokasi. Nah, tapi ada keinginan nggak, Kak Fili kan sudah menerbitkan buku ini nih, terus sudah baca-baca di jurnal tentunya ya banyak. Nah, Kak Fili sendiri mendatangi lokasi langsung gitu, secara langsung ke tempatnya? Tentu pengen dong, soalnya wow. Oh, berarti nanti kalau ada kesempatan bisa langsung datang ke tempatnya ya? Amin, semoga. Sekolah HBS di Bandung. Ya. Jangan lupa berarti jalan-jalan di Braga juga. Ada nggak sih hal-hal yang pengen banget Kak Fili sampaikan kepada teman baca? Kita kembali ke percakapan tadi bahwa karma itu ada. Apa yang kita lempar ke atas pasti bakal balik ke kita dengan barang yang sama. Jadi ya berlakulah sesukamu, karena itu juga bakal balik ke kamu. Kalau selain karma ada gak yang untuk, kan Kak Fili sudah menerbitkan lumayan banyak buku ya,
Kak Fili ada nggak sih salam-salam untuk readersnya Kak Fili sendiri, maupun di Wattpad, Twitter, ataupun platform lainnya yang secara tidak langsung mendukung banget Kak Fili untuk menulis? Para Nderayoku, terima kasih udah support, udah mau baca, udah mau beli karya-karyaku. Semoga apa yang aku tulis bisa menuntun kalian untuk berbuat baik ya. Jangan keluar dari jalan yang enggak seharusnya. Itu buat para teman baca. Jadi tadi ada nasihat dan wejangan dari Kak Fili agar selalu ingat bahwa karma itu ada dan juga sehat selalu ya. Teman-teman baca, terima kasih sudah mengikuti episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.